Shalom Shalom, welcome to IRC Sawangan. Mari ikuti ibadah-ibadah IRC Sawangan dengan antusias, dengan minat, ikut memuji, ikut bernyanyi, membawa Alkitab, dan persiapkan catatan, serta aktif di live chat. Kirimkan pokok doa Anda ke WhatsApp 0812 8398 8838. Tim Prayer Call Center akan menghubungi Anda. IRC Sawangan tetap melayani pelayanan penyerahan anak, baptisan air, KKJ, dan pelayanan pernikahan yang bisa dilakukan secara online ataupun offline disesuaikan dengan keadaan. Info lebih lanjut dapat menghubungi hotline IRC di nomor 0817 190 197. Ikuti ibadah atau program IRC lainnya, IRC General Service setiap minggu pukul 10 pagi, MRS Bertanya setiap Selasa pukul 7 malam, di RP 232 Youth Service setiap Sabtu pukul 4 sore, Kids Church setiap minggu pukul setengah 9 pagi, di OT Teens setiap Kamis minggu ketiga jam 4 sore. Ibadah khusus wanita The Significant Woman setiap Kamis minggu keempat jam 4 sore. Mari persiapkan persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan melalui transfer bank BCA atas nama GPI Sawangan di nomor 3190 143961. Jangan lupa untuk terus follow Instagram dan like fanpage Facebook kita di IRC Sawangan. Untuk informasi lebih lanjut dan pelayanan IRC lainnya seperti kegiatan KUL, pendaftaran penyerahan anak, pendaftaran baptisan air, pendaftaran pelayanan pernikahan, dan KKJ, dapat scan barcode yang ada di layar Anda. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini mari semua kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan, shalom, shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang ada dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini. Saya percaya anugerah perkenanan Tuhan itu ada atas setiap kita. Katakan amin. Kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021, di minggu pertama di tahun ini. Saya percaya dengan ucapan syukur kalau Tuhan yang lalu menolong kita, memberkati kita, menyembuhkan kita. Saya percaya di tahun ini, di hari-hari ke depan, di minggu-minggu ke depan, Tuhan Yesus juga pasti tolong kita. Amen. Tuhan Yesus juga pasti menyembuhkan kita. Amen. Dan Dia berjanji Dia memberi kita kemenangan demi kemenangan. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Mari dengan sukacita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Horiandara basyekena makana masyakandara labasanda. Horiana makahana makara labasyandara. Kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah yang berlimpah dalam hidup kami. Sebab tidak pernah Engkau meninggalkan kami ya Tuhan. Dan kami adalah orang-orang yang duduk di dalam lindungan-Mu yang maha tinggi. Kami bermalam dalam naungan-Mu ya Tuhan. Dan kami mau berkata Engkau tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami. Allah yang kami percayai. Sungguh kepadanya hati kami melekat ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang baik atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami hari ini di hadapan-Mu. Kami mau membawa doa kami di hadapan-Mu. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami mau berdoa buat gembala pembina kami, Pak Niko dan keempat wakilnya, Pak Denny, Pak Paul, Pak Johan, Pak Arianto. Gembala rayon kami, Pak Yongki dan kedua wakil Pak Ari dan Pak Riza. Gembala kami di tempat ini, Pak Riza ya Tuhan, dan
beserta wakil-wakilnya. Tuhan, kami minta anugerah dan perlindungan-Mu atas mereka, atas istri, anak, cucu, menantu mereka. Anugerah-Mu ada atas mereka Tuhan. Dijauhkan dari sakit penyakit, dari COVID-19 ya Tuhan. Biarlah kebaikan-Mu berlimpah atas pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami berdoa buat Indonesia Tuhan. Biar Indonesia mengalami penuaian jiwa-jiwa yang besar ya Tuhan. Kami percaya Indonesia sedang Kau lawat dengan Pentakosta yang ketiga. Dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Dari anak-anak mulai dari kandungan, anak sekolah minggu, GC Youth, orang-orang tua, bahkan para lansia Tuhan, Kau sedang lawat hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati jemaat IRC ya Tuhan, yang hari ini beribadah ya Tuhan, yang hari ini menghadap tahta kasih karunia-Mu dengan penuh keberanian. Tuhan, kami berdoa biar setiap yang sakit Tuhan sembuhkan hari ini. Setiap yang berbeban berat Tuhan, angkat bebannya ya Tuhan. Setiap yang berduka Tuhan, berikan dengan sukacita ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang gak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu atas jemaat-Mu di IRC. Kami bersyukur Tuhan, biar darah-Mu Yesus menguduskan, mentahirkan kami hari ini. Kami dilayakan menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih, kami terus mau menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita terus menyembah Tuhan hari ini. Dia Allah yang baik, saudara. Terima kasih Tuhan. Biar ini menjadi doa dan nyanyian kami di awal tahun ini Tuhan. Kami ingin Engkau, kami perlu Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap,
kami. Kami mau terus bersuka cita di hadirat-Mu. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar kita bersyukur terus kepada Tuhan, saudara. Karena dalam ucapan syukur banyak mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Yuk tepuk tangan sama-sama yuk, come on. Kami bersyukur ya Tuhan. Sebab Engkau baik dalam hidup kami. Oh ya 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 ya. Sama-sama ya, kita datang di hadapan Tuhan. Datanglah ke
biar di sepanjang tahun ini kita tetap ada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Amin. Kita tetap hidup dalam kasih setia Tuhan dan percaya Dia Tuhan nyata dalam hidup saudara dan saya. You are here.
Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop Percaya bahwa Dia working. Tuhan yang tetap bekerja. You never Sekalipun stop saudara belum dapat jawabannya, saudara percaya bahwa jalan Tuhan melebihi jalan saudara. Percaya bahwa waktu Tuhan tepat. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you Sekali lagi dalam segenap hatimu katakan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 My God, that is who you are. That is who you are. Waymaker, There is who you are, miracle worker. There is who you are, my God. There is who you are. berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini adalah hari ketiga di tahun 2021. Senang kembali bersama dengan keluarga besar IRC dimanapun Anda berada. Satu sukacita di awal tahun, the year of integrity. Gembala pembina kita mendapatkan satu rema yang saya selalu mengatakan bahwa tema bukan sekedar slogan. Tema adalah sesuatu yang datang dari Allah yang di dalamnya ada kekuatan, ada semangat, ada animo yang datang daripada sorga. Bahwa itulah yang akan terjadi dalam kehidupan gerejanya. Di mana pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita selaras. Maka saya begitu yakin ada janji Tuhan yang hebat yang ada di depan mata kita. Dan ini akan terjadi setiap harinya dalam kehidupan Anda dan saya. Dalam ibadah tanggal 1 Januari yang lalu, saya berbicara dalam pastoral message untuk New Year. Walaupun sangat singkat, dalam ibadah yang luar biasa, yang jadi berkat bagi banyak orang, IRC Virtual New Year's Concert. Saya hanya sampaikan dalam 5 menit bahwa ya, di tahun 2021 Tuhan akan kembalikan yang hilang. Tuhan akan kembalikan yang tercuri. Bahkan Tuhan tidak akan lagi tunda. Karena dalam kehidupan ini ada satu kata yang Anda harus perhatikan, yaitu adalah rebound.
yaitu adalah rebound. Tidak mungkin segala sesuatu terus turun dan terperosok. Tidak akan pernah. Pasti pada sebuah titik akan rebound. Dalam sebuah titik akan naik ke level yang lebih tinggi. Transformasi pun demikian. Transformasi terjadi ketika seseorang mengalami titik yang paling terendah. Tetapi itu Tuhan tidak akan pernah biarkan sampai hancur. Karena Alkitab dengan jelas berkata, buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan. Tidak akan pernah dipatahkan. Walaupun dikatakan bahwa banyak orang berkata, itu orang hidupnya pasti hancur. Perkawinannya pasti hancur. Keluarganya pasti hancur. Tetapi buluh yang terkulai tidak akan pernah dipatahkan oleh Tuhan. Oleh karena hukum iman, maka apa yang terjadi? Tuhan akan bawa kita naik ke level yang lebih tinggi. Tuhan akan bawa kita dari yang hilang, yang mungkin tertunda, tercuri. Di tahun the year of integrity, Tuhan akan jadikan tahun 2021, saya begitu yakin, adalah the year of overtones. Apa itu overtones? Ya memang ini sepertinya istilah musikal, istilah musik. Overtones secara harafiah dikenal, artinya adalah menaikkan nada dasar lagu dari nada lagu sebelumnya. Itu adalah arti overtone. Ada nada yang naik. Ada dinamika yang naik. Ada semangat yang naik daripada sebuah lagu. Itulah overtones. Dan overtone digunakan untuk menambahkan energi pada lagu itu. Menambahkan atmosfer dalam lagu itu. Dan overtone dijadikan momentum untuk dinamika lagu itu semakin hidup. Misalnya, maaf, saya kurang paham soal lagu. Saya nggak pernah bisa lupa ketika awal gereja online, saya yang harus pimpin pujian, saya yang harus jadi WL. Banyak orang yang bilang gini, Pak, Bapak tuh nyanyi ketukannya salah. Saya nggak merasa bersalah karena memang saya nggak tahu. Kalau saya tahu dan saya salah, itu saya salah. Tapi karena saya nggak ngerti soal musik sampai detik ini saya nggak ngerti. Tetapi dari yang saya tahu, ketika misalnya lagu itu nada dasarnya C, ketika sampai di refrain tetap C, tapi ketika pengulangan tetap C, tetapi untuk pengulangan berikutnya yang saya tahu, seringkali overtone menjadi D. Ketika pengulangan lagi menjadi E, dan ada atmosfer yang berubah, ada energi yang berubah, ada kekuatan yang berubah. Nah, saya begitu yakin itulah yang terjadi pada kehidupan Anda dan saya di tahun 2021. Bahwa Tuhan akan bawa energi sorgawi, ada kekuatan sorgawi, dan 2021 itu akan menjadi sebuah momentum di mana Tuhan akan bawa Anda naik ke level yang lebih tinggi. Semua teman-teman yang mengikuti ibadah ini, baik live chat maupun komen, yuk sama-sama ketik bahwa di tahun 2021 Tuhan akan bawa nada anugerah ke level yang lebih tinggi. Tulis sekarang. Tulis sekarang bahwa di tahun 2021 kehidupanku, perkawinanku, keuanganku, pelayananku akan dibawa naik ke nada anugerah, nada mukjizat, nada kemenangan yang jauh lebih hebat dibandingkan tahun. Nah, pastinya saya sudah tahu apa yang ada di pikiran Anda. Pasti sebentar Pak Riza akan membahas mengenai Mazmur. Karena berbicara soal lagu, berbicara soal nyanyian, dan itu benar adanya. Nah, semua kita buka Alkitab kita, yuk sama-sama juga buka catatan kita. Karena ketika Anda mencatat, ini adalah bagian awal di tahun 2021 yang saya begitu yakin sebagai hamba Allah sangat kuat. Ketika Anda renungkan bagaimana agar
Semua yang hilang di tahun 2020 digantikan, bahkan dilipat gandakan oleh Tuhan di tahun 2021. Karena ada 3 hal yang saya ingin bahas mengenai overtones ini. Ada 3 bagian pemikiran yang saya ingin bagikan kepada Anda agar semua Anda mengalami kehidupan, dinamika kehidupan, naik ke nada kasih karunia yang lebih hebat lagi. Ya, benar, kita akan analisa kitab Mazmur. Mazmur artinya adalah petikan. Mazmur artinya adalah dentingan. Dalam bahasa Ibrani, Mazmur itu menggunakan kata harafiah yaitu adalah penilin, yang artinya adalah lagu pujian. Nah, saya dapati kata overtone itu ada di mana? Yuk sama-sama kita akan analisa teks Alkitab hari ini. Jadi semua buka Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 hingga dengan ayat yang ke-8. Mazmur Daud, petikan Daud, lagu pujian Daud, dentingan Daud. Perikopnya nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Hidup kita di hari terakhir frontal, face to face. Face to face dengan kuasa kegelapan. Saya selalu berkata yang namanya gandum itu dan ilalang itu tumbuh bersama. Tumbuh bersama. Bagaimanapun juga kita akan tetap berhadapan dengan lawan yang sama. Peperangan rohani yang sama. Dan kembali saya tegaskan, bagaimana kita bisa memenangkan peperangan rohani? Tidak jalan lain, harus dengan jalan rohani. Harus dengan cara rohani. Harus dengan konsep rohani. Namanya juga peperangan rohani. Peperangan rohani tidak bisa dikalahkan dengan yang tidak rohani. Dengan uang Anda misalnya. Dengan backingan Anda misalnya. Dengan kekuatan kemanusiaan kita. Tidak akan pernah bisa dimenangkan. Karena peperangan rohani hanya bisa kita menangkan dengan cara rohani. Begitupun juga dengan Daud ketika itu. Yuk sama-sama kita akan lihat. Ketika ia lari dari Absalom anaknya. Di mana Absalom, Anda harus tarik ke bagian daripada satu Tawari. Di mana dikatakan di sana bahwa Absalom bagaimanapun juga itu merancangkan kudeta dan bukan hanya kudeta. Ternyata Absalom juga merancangkan untuk perebutan istana. Bahkan jelas kitab-kitab yang di belakangnya mencatat bahwa ketika raja yang berkuasa harus keluar dengan cara yang menyedihkan. Yang mana adalah yang mengkudeta anaknya. Tapi yang membuat saya hati tergores adalah sebagian besar rakyat Israel itu condong untuk memberontak. Saya cuma ingin Anda imajinasikan apa yang terjadi dengan pagi itu. Ketika Daud menyanyikan nyanyian pagi menghadapi musuh. Seperti apa? Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Karena rakyat condong mengikuti skenario jahat daripada Absalom. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Maaf, sebetulnya kata ini tidak boleh disebut dalam pembacaan Alkitab. Secara teologi demikian dari apa yang saya pelajari. Karena kata Selah itu adalah refrain. Kata Selah adalah refrain. Siapa yang setuju dengan saya, tidak ada seorang pun worship leader, tidak ada seorang pun penyanyi yang ketika masuk ke refrain dia sebut refrain ya. Enggak ada. Refrain. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Enggak ada tanda refrain, tidak ada. Karena memang kata refrain, kata Selah tidak boleh disebut. Tidak boleh diucapkan. Karena itu adalah Selah. Tapi apa yang terjadi? Ada sesuatu yang hebat.
Setelah kata Selah, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunung-gunungnya yang kudus. Selah. Perhatikan ayat yang ke-1, ayat yang kedua persoalan. Tapi masuk ke ayat yang ketiga dan ayat yang keempat ada dinamika kekuatan yang lebih hebat. Ada atmosfer semangat yang lebih tinggi, di mana dinamika nyanyian itu menjadi berubah. Yang semula keluhan, yang semula persoalan, yang semula tantangan, tapi setelah kata Selah apa yang terjadi? Overtones. Setelah kata Selah apa yang terjadi? Nyanyian itu berubah jadi perkataan iman, jadi kembali bersemangat. Di mana Daud berkata, dengan suara nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan Dia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Tapi perhatikan, masih tetap ada lagi statement di bawahnya. Tadi saya berkata misalnya nada lagu itu semula C. Ketika masuk ke refrain pertama kali tentunya masih tetap C. Tapi ketika pengulangan itu naik ke D. Tapi ketika pengulangan berikutnya bisa saja itu overtones, naik dari C ke D dan menjadi E. Dinamika lagu itu akan membara sedemikian rupa, membangun kekuatan yang sedemikian rupa, dan itu pun terjadi pada nyanyian pagi daripada Daud ketika itu. Dikatakan bahwa di ayat yang kelima, di ayat yang ke 5 dikatakan bahwa aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Padahal di ayat yang ke-1 dia ketakutan. Padahal di ayat yang kedua dia berkata lawanku terlalu banyak. Tetapi ada atmosfer lagu yang berubah, nyanyian kehidupan yang berubah oleh karena satu kata, yaitu adalah Selah. Ayat yang ke-7, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Jelas Selah adalah pijakan. Pijakan atau apa? Platform atau apa? Ya pijakanlah. Di mana untuk naik ke level kehidupan yang lebih tinggi adalah Selah. Ini satu rahasia besar yang secara teologi tidak boleh diucapkan. Karena tidak ada seorang pun yang berkata refrain. Tidak ada seorang pun yang tiba-tiba teriak bahwa kita masuk ke refrain. Tidak ada. Karena Selah itu secara teoritis yaitu adalah refrain. Tetapi itu jadi pijakan. Itu menjadi stepping stone. Itu menjadi apa stepping stone itu? Batu lompatan. Batu lompatan untuk rebound. Batu lompatan untuk naik ke level yang lebih tinggi. Batu lompatan untuk overtones. Yang saya begitu yakin itu terjadi pada semua kehidupan Anda. Tetapi dari apa yang saya pelajari secara teologis, ternyata overtones atau Selah itu punya 3 arti. Nah 3 arti ini harus Anda dan saya perhatikan. Harus Anda dan saya perhatikan dengan cermat. Yang pertama, arti daripada Selah adalah pause, jeda. Ketika Anda dengar YouTube atau apa gitu, pengen istirahat dulu, itu pause dulu, jeda dulu. Sebentar, mungkin Anda mau melakukan kegiatan apa, tapi Anda akan lanjutkan filmnya, lanjutkan tontonannya, itu pause, jeda, rehat, atau rest yang adalah istirahat sebentar. Selaku penting sekali kata istirahat, penting sekali, karena iblis tidak pernah menginginkan Anda dan saya istirahat. Iblis tidak pernah menginginkan Anda dan saya jeda.
Setan yang tidak pernah berhenti, setan tidak pernah kenal kata rehat. Setan tidak pernah kenal kata jeda. Iblis tidak pernah kenal kata pause. Dia pengennya kita capek, kita letih, kita jenuh, kita tertekan. Dan ketika kita berkata habis, maka dia akan masuk. Dan hidup kita akan jadi bulan-bulanan iblis. Hidup kita jadi bulan-bulanan setan. Saya nggak pernah bisa lupa ketika tanggal 15 2020 Maret kita ibadah terakhir. Saya nggak pernah bisa lupa diresponi oleh Pak Niko ketika itu masuk puasa. Saya ambil puasa persis seperti yang ditetapkan ketika itu. Tidak saya pernah lewatkan sehari pun. Dan ketika itu akan berakhir, saya nggak pernah bisa lupa JDN juga merespon, tambah lagi. Saya nggak ingat 49 hari kah atau 59 hari kah. Tetapi itulah yang jadi kekuatan. Ketika kita rest, ketika kita jeda, ketika kita berhenti. Kita ambil waktu lebih banyak dengan Tuhan, kita ambil waktu lebih banyak untuk baca firman Tuhan. Apa yang terjadi dengan yang terjadi ketika itu, begitu banyak kebingungan. Tapi kekuatannya justru ketika berhenti. Ada beberapa teman yang berkata, aku akan terus puasa sampai pandemi ini berakhir. Aku enggak, aku bilang, pokoknya yang dikatakan Pak Niko aku ikut, yang dikatakan JDN aku ikut. Setelah rest, setelah jeda aku akan lari lagi. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita, pelayanan IRC Sawangan. Ada waktunya untuk jeda. Kenapa? Karena Sela bagaimanapun ada senjata yang diberikan Tuhan. Bagi dunia, yang namanya senjata itu aktif. Bagi dunia, yang namanya senjata itu kerja keras. Bagi dunia, yang namanya senjata itu adalah bagaimana manusia untuk terus berupaya, kerja keras. Tapi sesungguhnya, senjata kerajaan sorga, yaitu adalah satu kata, rest, istirahat. Anda harus ketik. Sibuk, kerja keras adalah senjata dunia. Tetapi istirahat adalah senjata kerajaan sorga. Musuh membenci Sela. Setan tidak menginginkan Anda istirahat. Setan gak menginginkan Anda saat teduh. Setan tidak menginginkan Anda punya waktu bersama dengan Tuhan. Setan tidak menginginkan. Setan, iblis menginginkan Anda terus kerja keras. Terus cari uang, terus berupaya. Karena memang nature manusia seperti demikian. Saudaraku, saya nggak pernah bisa lupa ketika perjalanan Oktober yang lalu ke mana? Ke Bali ketika itu menggunakan mobil. 2 minggu kemudian saya bersama dengan tim production juga kembali ke Surabaya. Menggunakan kembali mobil. Mungkin nggak banyak orang memperhatikan, tapi rambu yang ada di tol karena tolnya perjalanannya panjang. Bayangkan dari Serpong sampai Probolinggo itu berapa ratus kilometer guys ya? 700. 800 kilometer. Saya nggak tahu lah. Tetapi dikatakan ada rambu-rambu di tengah-tengah tol. Kalau setelah mengendari 4 jam harus istirahat. Mungkin nggak banyak, tapi saya pernah baca beberapa kali. Kalau sudah drive 4 jam harus rest, harus istirahat. Kenapa harus istirahat? Untuk bisa naik kekuatan yang lebih baru, semangat yang lebih baru untuk mengarungi perjalanan kehidupan. Ya setan pengennya terus saja 5 jam. Oh pasti kamu kuat, pasti kamu bisa. Dan ketika kita lelah apa yang terjadi? Segala sesuatu yang buruk bisa terjadi dalam perjalanan. Ternyata teorinya 4 jam berkendaraan harus rest, harus
jeda, harus istirahat. Itu penting. Yang kedua, setelah kita mengerti Selah itu apa, pause. Selah artinya secara teologis artinya adalah jeda, rest, istirahat, yang mana itu adalah senjata daripada Tuhan, yang senjata itu setan tidak ingin Anda gunakan. Tapi ketika kita rest dalam hadiratnya, itu kita akan dibawa Tuhan naik ke level yang lebih tinggi. Arti yang kedua daripada Selah, agar dalam Selah terjadi overtone dalam kehidupan kita. Arti yang kedua adalah bahwa kita sebagai manusia mengakui bahwa kekuatan kita terbatas. Kita mengakui dengan rendah hati bahwa kalau udah 4 jam saya harus istirahat. Kalau udah letih saya harus istirahat. Kita ngerti. Kita Selah artinya adalah sujud. Apa arti sujud? Adalah mengakui bahwa kekuatan kita terbatas dan ada kekuatan yang lebih besar. Yaitu adalah Tuhan sendiri. Saudaraku, saya merindukan Israel. Saya merindukan yang mana selama 20 tahun selalu dalam 1 tahun minimal 1 kali ke Israel. Ada satu kerinduan untuk saya kembali ke Israel, nggak tahu kapan. Mungkin setelah dunia vaksin, saya nggak tahu kapan. Tetapi yang saya nggak pernah bisa lupa kalau di Tanah Perjanjian di 2 tempat. Yaitu di memorial daripada makam Raja Daud. Dan juga di tembok ratapan di Western Wall. Saudaraku, Anda dan saya sebagai wisatawan sekalipun harus menggunakan kipah. Apa itu kipah? Kipah itu seperti cuman kain sebesar ini. Yang mana kalau Israel ortodok, Yahudi ortodok, bahkan dalam kehidupan sehari-hari mereka menggunakan kipah. Bisa warnanya putih, bisa warnanya hitam. Nah, untuk 2 tempat itu walaupun wisatawan, orang Sawangan, Bojong Sari sekalipun wajib menggunakan kipah. Dan saya mendengar salah satu nilai kenapa bangsa Israel orang Yahudi menggunakan kipah, arti rohaninya dahsyat. Artinya adalah bersujud. Artinya adalah dia mengakui bahwa kekuatannya, kehebatannya, kesanggupannya hanya sampai kipah. Di atas itu Jehovah, di atas itu Yahweh, di atas itu Adonai. Itu bentuk kerendahan hati dari bangsa pilihan. Bahwa mereka mengakui bahwa ada yang lebih kuat, bahwa ada yang lebih hebat. Padahal hari ini Israel menguasai teknologi dunia, digital dunia, pertanian dunia. Apa? Sebutkan. Semua dikuasai oleh mereka. Tetapi ada pengakuan sujud. Yaitu menggunakan kipah. Bahwa mereka sadar kekuatannya hanya sampai kipah. Hanya sampai sebuah peringatan. Kain putih atau kain hitam di atas rambut mereka. Di atas kepala mereka. Bahwa kekuatannya hanya sampai pada kain itu. Di atas itu Tuhan. Di atas itu adalah Jehovah, di atas itu adalah anugerah. Itu adalah arti Selah. Yang pertama, rest. Yang kedua, yaitu adalah worship, sujud. Bahwa kita mengakui dengan rendah hati bahwa ada kekuatan yang lebih besar dibandingkan Anda dan saya. Yaitu adalah Tuhan Maha Kuasa. Dan itulah yang terjadi pada Daud, ketika Anda analisa teks Alkitab kembali, dia berkata di ayat yang ke-1, kedua, lawanku terlalu banyak. Di ayat yang ke-1, ayat yang kedua dia berkata, semua musuh mencari, ingin membunuh, dan itulah yang dikatakan di nyanyian pagi. Tapi setelah Selah apa yang terjadi? Dia berkata ada kekuatan yang lebih besar. Ada kasih karunia yang lebih hebat. Itu adalah bentuk kerendahan hati, yaitu adalah bersujud. Arti yang ketiga daripada Selah juga indah. Artinya adalah think of that. Artinya adalah merenung. Bukankah Mazmur yang pertama mengatakan bahwa Anda dan saya akan menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air.
Apapun musimnya, tidak akan pernah layu. Apapun musimnya, Anda akan tetap berbuah. Ayat di atasnya yaitu adalah merenung. Yaitu adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Arti daripada Selah yang ketiga adalah think of that. Memikirkan Tuhan, memikirkan perkara-perkara di atas. Punya waktu untuk kita merenung sejenak. Tetapi yang menarik, Anda harus capture daripada poin yang ketiga ini. Selah tidak merubah isi kehidupan, tapi merubah sikap hati. Itu penting. Kenapa saya katakan demikian? Tolong perhatikan. Anda perjalanan dari Jakarta menuju ke Surabaya. Perhatikan. Anda jelas harus lewati jalan tol tertentu dari Jakarta sampai Surabaya, sampai ke Probolinggo. Ya, Anda bisa keluar sejenak untuk Selah. Ya, Anda bisa keluar sejenak untuk rest. Ya, Anda bisa keluar sejenak untuk memulihkan keadaan Anda. Bukankah setelah Anda pulih, Anda harus kembali ke jalan tol yang sama? Anda nggak bisa pindah jalan tol, tiba-tiba ada di Bandung. Tidak bisa. Walaupun sudah Selah, tidak bisa. Anda harus kembali ke jalur kehidupan yang sama. Begitupun juga. Anda berkata, katanya the year of integrity. Katanya the year of overtones. Kok hidupan saya nggak berubah? Tidak akan pernah berubah. Karena kita akan tetap dalam jalur kehidupan yang sama. Tapi sikap hati kita berbeda. Ada kekuatan yang baru daripada sikap hati ketika Anda rest. Saudara, dalam saya ini praktisi olahraga. Setelah bosan jogging beberapa waktu 2020 yang lalu, saya main sepeda, bosan, dan setelah itu berenang. Semua Anda tahu, awalnya saya berenang cuma 500 meter, bolak-balik 30 kali karena panjang daripada kolam renang di mana yang saya gunakan hanya 20 meter. Tapi satu waktu menjadi 1 kilometer. Tapi sekarang saya sehari-hari kalau berenang sudah 2 kilometer. Saudaraku, 2 kilometer, maaf, naik sepeda cepat banget. Tapi kalau berenang itu menghabiskan waktu 1,5 jam. Dan Anda tahu kenapa semakin kuat lagi, semakin jauh lagi. Karena bagaimanapun juga dalam berenang, kita punya kesempatan untuk mengambil nafas. Dan Anda tahu, mengambil nafas untuk kekuatan kembali dipulihkan. Ketika apa? Ketika tangan berhenti dan kaki berhenti. Anda jangan coba-coba ngambil nafas sambil tangan bergerak, kaki bergerak. Anda cepat lelah. Pasti cepat lelah. Kapan kekuatan itu pulih? Ketika tangan berhenti, kaki berhenti, dan Anda ambil nafas. Itu kekuatan, ada dinamika atmosfer, semangat yang baru ketika das. Dan saya pernah baca sebuah literatur. Anda tahu bahwa oksigen yang paling terbaik di muka bumi, yaitu adalah 5 cm di atas permukaan air. Ketika tangan berhenti, kaki berhenti, Anda ambil nafas. Itu adalah air, itu adalah udara yang terbaik. Dan seringkali Roh Kudus digambarkan sebagai udara. Seringkali Roh Kudus digambarkan sebagai oksigen. Dan oksigen terbaik, yaitu ketika kita rest, kita berhenti, kita ambil nafas, ada kekuatan yang baru. Yang pertama, sekarang ambil live chatnya. Bahwa saya akan Selah di tahun 2021. Yang pertama, rest ada dalam hadirat Tuhan. Untuk memuji, untuk menyembah. Yang kedua, bersujud. Mengakui bahwa di atas kesanggupan, kekuatanku, ada kekuatan yang lebih besar. Dan yang ketiga, yaitu adalah think of that, merenung. Merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Yang mana di dalamnya ada kekuatan hebat. Ketika 3 hal ini terjadi, saya akan tutup di bagian justru sesuatu yang menarik. Yaitu Mazmur 46 ayat yang ke-10.
Perhatikan. Mazmur 46 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Siapa yang sepakat dengan saya? Ini perintah. Tidak ada perintah yang sekuat ini. Ketika dia berkata, diam. Dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Kalau Anda di tahun 2020 yang sedemikian rupa sibuknya. Kerja keras, kerja keras, kerja keras, kerja keras. Tuhan mengatakan, untuk Anda terima overtones, nada anugerah yang lebih tinggi, nada kasih karunia yang lebih hebat, terobosan nada yang lebih keras daripada sebelumnya. Saudaraku, Tuhan berkata hari ini, diam, itu perintah. Diam itu perintah. Kenapa? Karena Tuhan saja tahu kapan dia harus diam. Kalau Anda perhatikan Kejadian pasal yang ke-1, ada satu kata sabat. Sabat bukan waktu manusia, itu waktunya Tuhan. Artinya apa? Mengajarkan kepada kita. Tuhan aja butuh istirahat. Mengajarkan kita bahwa Tuhan saja butuh rest. Butuh jeda. Dia punya kekuatan? Pasti. Nggak istirahat di hari ke-7 juga rasanya nggak apa-apa. Tapi ada satu pembelajaran dahsyat, Tuhan saja punya waktu untuk rest, untuk pause, untuk jeda. Nah ketika Tuhan jeda, jangan ditafsirkan bahwa Tuhan ingin memulihkan kekuatannya. Enggaklah, kekuatannya tidak terbatas. Anda jangan tafsirkan Tuhan sabat karena Tuhan ingin memulihkan segala sesuatu. Enggaklah, itu teologi yang salah. Tuhan kita tidak terbatas, kemahakuasaannya tidak terbatas. Tapi pelajaran bagi Anda dan saya. Tolong lihat, Selah itu adalah waktu manusia, Sabat itulah waktu Tuhan. Dan ketika dia berkata diam, karena kuasa Sabat itu akan masuk dalam kehidupan Anda. Dan itulah overtones. Di mana di sana ada rest, di sana ada pause, di sana ada sujud, dan di sana ada yang namanya merenungkan perkara-perkara Tuhan. Anda yang adalah manusia dimasukkan dalam waktunya Tuhan. Ini bukan kronos, ini kairos. Yaitu adalah sabat. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan telah dibentangkan dari Mazmur pasal yang ketiga. Kita belajar dari satu kata yang tidak boleh disebutkan, yang tidak boleh dibaca secara teologis, yaitu adalah Selah, yang artinya adalah pause, jeda, yang artinya adalah rest, istirahat, yang artinya adalah think of that, merenung, yang artinya adalah bersujud, karena kita mengakui di atas kita ada yang lebih berkuasa. Dan ketika kita Selah, maka overtones terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan akan bawa kita naik ke level yang lebih tinggi. Biarlah 362 hari berikutnya, kita pastikan setiap hari kita punya saat teduh. Setiap hari kita bisa rest, jeda, untuk kita bisa menyembah dan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Saya percaya ketika Anda Selah, ada arahan dari Tuhan, ada tuntunan dari Allah. Dan kita akan melihat setiap harinya mukjizat terjadi dalam kehidupan kita. Kita sembah Dia. Shada baba kana morada kana morada da kana marada 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 kana marada. Semua jemaat tenangkan hatimu. Semua jemaat Tuhan, tenangkan hatimu. Shada bakana ma, shandarada kana mo. Haleluya. Shede bebe kanama, ya rada kanama. Shede bebe kanama. Haleluya. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus. Sama-sama pujikan. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang
tahun 2021, Engkau nyatakan rahasia besar. Senjata surgawi adalah istirahat. Karena iblis tidak menginginkan kami istirahat. Iblis tidak menginginkan kami jeda. Iblis tidak menginginkan kami rehat sejenak dalam hadirat-Mu. Setan menginginkan kami terus sibuk. Tapi istirahat adalah senjata ilahi yang kami terima hari ini. Sehingga sepanjang pagi, siang, sore, malam, setiap harinya jemaat-Mu mengalami terobosan demi terobosan, mukjizat demi mukjizat. Setiap hari kami naikkan nada kehidupan kami, nada pujian kami, nada penyembahan kami, nada mazmur kami kepadamu semakin hari semakin tinggi. Dan integritas ilahi memenuhi kami jemaat-Mu. Terima kasih di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo, terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan.
Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan, bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka, sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sedang di tahun yang begitu menggairahkan. Sebentar vaksin akan disuntikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, sehingga gereja sedang bersiap untuk mengadakan ibadah tatap muka. Dan ibadah tatap muka direncanakan minggu depan tanggal 10 Januari. Tetapi tidak seperti sebelum pandemi 7 kali kebaktian. Tetapi hanya 2 kali kebaktian jam 8 dan jam 10. Khusus untuk jam 10 itu akan disiarkan langsung melalui platform-platform digital yang biasa kita pakai. Kita biasa pakai Facebook, kita biasa pakai YouTube, kita biasa pakai RCTI Plus. Dan direncanakan demikian. Dan Anda harus perhatikan kembali tadi pengumuman sebelum ibadah berlangsung dan sebentar ibadah setelah berlangsung. Bagaimana mengikuti ibadah tatap muka tanggal 10, WA-nya bagaimana, caranya bagaimana, responnya bagaimana. Saya ingin semua Anda yang bukan anak-anak kecil dan juga bukan yang berusia di atas 50 tahun untuk bisa dengan cermat mengikuti pengumuman ini. Sedangkan yang usianya tadi saya sebut, Anda tetap bisa beribadah bersama dengan banyak orang melalui pelayanan live streaming. Puji nama Tuhan. Ini saatnya kita memberi. Yuk mari sama-sama kita memberi dengan sukacita karena Tuhan terlebih dahulu memberkati kita. Dan bagi Anda yang demikian konsisten membawa persembahan sulung, saya begitu yakin sorga melihat Anda. Bukan sekedar upaya, tetapi ketaatan karena kita mengasihi Tuhan. Karena bentuk kasih kita, dan saya begitu yakin bahwa segala sesuatu Alkitab berkata tidak ada yang sia-sia di hadapannya. Puji nama Tuhan, beri dengan sukacita persembahan sulung Anda, persepuluhan Anda, ucapan syukur Anda, diakonia Anda. Karena sesungguhnya Tuhan yang terlebih dahulu memberkati kita. Selamat bergegas untuk memberi. Amin. Kita sudah ada di akhir ibadah kita. Yuk sama-sama kita angkat tangan kanan kita. Kita pujikan. Tak pernah ku ragu.
menyertai semua kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan dijemput di awan-awan permai, dan Anda dan saya, orang-orang yang kita kasihi, akan masuk dalam bilangan masuk sorga. Yang percaya kita katakan amin.